Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 8 dan saya sendiri Ridwan dan teman-teman saya. Yang pertama ada Ananda Putri, yang kedua ada Ellen Ritanti, yang ketiga Elita Dwi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu kerahasiaan data. Introduction. Ilmuwan psikologi dan psikolog mempunyai kewajiban utama untuk menjaga kerahasiaan yang menjadi hak klien yang ditanganinya, dan menyadari bahwa kerahasiaan itu dilindungi oleh undang-undang, peraturan, atau dalam hubungan profesional dan ilmiah. Ada perbedaan antara perlindungan data dan kerahasiaan. Perlindungan dan kerahasiaan data saling terkait. Perbedaan utama antara perlindungan data dan kerahasiaan adalah bahwa perlindungan data mengamankan data dari kerusakan, kehilangan, dan dari pengguna yang tidak sah. Sementara kerahasiaan memungkinkan akses data hanya oleh pengguna yang berwenang. Secara singkat, perlindungan data membantu untuk mendapatkan kerahasiaan. Pencatatan dan data. A. Ilmuwan psikologi dan psikolog membuat, menyimpan, mengarsipkan, menjaga, memberikan catatan dan data yang berhubungan dengan penelitian, praktik, dan karya lain sesuai dengan hukum yang berlaku dan dalam cara yang memungkinkan kepatuhan pada prasyarat yang ditetapkan oleh kode etik ini. B. Ilmuwan psikologi dan psikolog membuat dokumentasi atas karya profesional dan ilmiah mereka untuk memudahkan pemberian jasa mereka di kemudian hari oleh mereka sendiri atau oleh profesional lainnya, serta guna memastikan pertanggungjawaban dan untuk memenuhi prasyarat yang ditetapkan oleh institusi ataupun hukum. Selanjutnya, kerahasiaan data. Kerahasiaan data merupakan data yang tidak boleh diketahui oleh pihak lain tanpa ada wewenang. Dalam kode etik psikologi, kerahasiaan data berhubungan dengan data klien maupun pemakai jasa psikologi. Selanjutnya, pembicaraan mengenai batasan kerahasiaan. Ilmuwan psikologi dan psikolog membicarakan dengan klien, baik perorangan maupun organisasi dengan siapa dia bekerja, atau mempunyai hubungan kerja secara profesional yang bisa menunjukkan tentang relevansi pembatasan dan kerahasiaan. Termasuk dalam hal ini adalah pembatasan yang bisa diterapkan untuk pelayanan perorangan atau individu dan kelompok. Misalnya pasangan suami istri, terapi keluarga, atau terhadap perusahaan. Selanjutnya, melindungi data atau catatan yang tergolong rahasia. Sejak awal, ilmuwan psikologi dan psikolog sudah merencanakan agar data yang dimilikinya terjaga kerahasiaannya dan data itu tetap terlindungi, bahkan sesudah ia meninggal dunia atau tidak mampu lagi atau sudah putus hubungan dengan posisinya atau tempat praktiknya. Pasal 23 Rekam Psikologi. Jenis rekam psikologi adalah rekam psikologi lengkap dan rekam psikologi terbatas. Yang pertama, rekam psikologi lengkap. Psikologi atau ilmuwan psikologi membuat, menyimpan, mengarsipkan, menjaga, memberikan catatan dan data yang berhubungan dengan penelitian, praktik, dan karya lain sesuai dengan hukum yang berlaku dan dalam cara yang sesuai dengan ketentuan Kode Etik Psikologi Indonesia. Yang kedua, rekam psikologi untuk kepentingan khusus. Laporan pemeriksaan psikologi untuk kepentingan khusus hanya dapat diberikan kepada personal atau organisasi yang membutuhkan dan berorientasi untuk kepentingan atau kesejahteraan orang yang mengalami pemeriksaan psikologi. Pasal 24. Mempertahankan kerahasiaan data. Ilmuwan psikologi dan psikolog wajib memegang teguh rahasia yang menyangkut klien atau pemakai jasa psikologi dalam hubungan dengan melaksanakan kegiatannya.
Dalam hal ini, keterangan atau data mengenai klien yang diperoleh ilmuwan psikologi dan psikolog dalam rangka memberi jasa atau praktik psikolog hendaknya mematuhi hal-hal sebagai berikut. A. Dapat diberikan hanya kepada orang yang berwenang mengetahui dan hanya memuat hal-hal langsung dan berkaitan dengan tujuan pemberian jasa atau praktik psikologi. B. Dapat didiskusikan dengan orang-orang atau pihak yang secara langsung berwenang atas diri klien atau pemakaian jasa psikologi. C. Dapat dikomunikasikan dengan bijaksana secara lisan atau tertulis kepada pihak ketiga hanya bila pemberitahuan ini diperlakukan untuk kepentingan klien, profesi, dan akademisi. Dalam kondisi tersebut, identitas orang atau klien yang bersangkutan tetap dirahasiakan. Pasal 25. Mendiskusikan batas kerahasiaan data kepada pengguna jasa dan atau praktik psikologi. Mendiskusikan batasan kerahasiaan data kepada pengguna jasa dan atau praktik psikologi. Psikologi atau ilmu psikologi membicarakan informasi kerahasiaan data dalam rangka memberikan konseling atau konsultan kepada pengguna layanan psikologi, baik perorangan, organisasi, mahasiswa, partisipan penelitian. Dalam rangka tugasnya sebagai profesional data, hasil pemberian layanan psikolog hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmiah. Pasal 26. Pengungkapan kerahasiaan data. Yang pertama, sejak awal ilmuwan psikologi atau psikolog harus sudah merencanakan agar data yang dimiliki terjaga kerahasiaannya dan data itu tetap terlindungi, bahkan sesudah ia meninggal dunia, tidak mampu lagi atau sudah putus hubungan dengan posisinya atau tempat praktiknya. Yang kedua, psikolog atau ilmuwan psikologi perlu menyadari bahwa untuk pemilikan catatan dan data yang termasuk dalam klarifikasi rahasia, penyimpanan, pemanfaatan, dan pemusnahan data atau catatan tersebut diatur oleh prinsip legal. Yang terakhir ada contoh kasus. Sebagai seorang psikolog, TH membina kerjasama dengan berbagai instansi dengan memberikan jasa melakukan psikotes atau keperluan seleksi dan rekrutmen. Salah satu perusahaan yang menjadi kliennya mempercayainya untuk melakukan psikotes terhadap sejumlah karyawan dan memintanya memberikan laporan berupa soft copy yang dikirimkan melalui email dengan alasan untuk kemudahan administrasi. TH merasa bingung karena khawatir jika ia memberikan laporan dalam bentuk demikian, laporannya dapat dirubah atau disalahgunakan. Ia memikirkan untuk mengirimkan laporannya dalam format PDF atau memberi password yang mencegah orang lain dapat merubah file laporannya. Namun ia masih ragu-ragu dengan kebenaran tindakannya secara etika dan mencoba mendiskusikannya dalam Miris Psikologi di Indonesia. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.